gue terus memperbaiki ya, dari mulai service dan kayak customer service ya, gue dulu cuma 2 orang, sekarang gue udah ada 8 orang. Gue perkuat karena memang akhirnya ternyata kayak chat dengan customer tuh sangat apa ya, gue lihat kan kalau di marketplace tuh dia ada performa chat itu tuh ada yang 90% kadang di atas itu ya kan. Itu kan memang gue sih pengen kedepannya mungkin akan 24 jam dan ya. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Halo Pak Dino, apa kabar? Lama banget kita nggak ketemu ini. Halo Pak Dana, alhamdulillah nih akhirnya. Sekarang berkunjung ke kantor Skrimus, ada di daerah Turangga nih di Bandung. Katanya sih udah di 2011, cuman gue kayak baru datang ke sini gitu. Berarti udah lebih dari berapa tahun kan kita nggak ketemu? Terakhir ketemu 2000 berapa nih? 2009 kali kan? Iya. Ya, seperti diketahui Skrimus, bacanya itu Skrimus. Asik kayak orang banyak biar bener ya. Spelling orang banyak yang Skrimos gitu, ada yang Skrimus gitu. Skrimus. Kalau gue pribadi dan anak-anak di sini Skrimus ya. Oke, ya. Skrimus ini sudah bukan rahasia umum. Kemarin itu dia top selling di Shopee urutan nomor 5. Wih, prestasi sekali. Thank you. No, tahu nggak itu kan digunjingkan sama anak-anak loh. Gitu tapi ya? gunjingannya itu adalah yang positif. Oke. Lo mau tahu nggak nih? Gue gosip nih ya, ya kan? Ya mereka bilang, brand apa yang masih menjaga karakter tapi bisa selling? Oke. Naon cek orang teh? Skrimus. Brand owner lo bilang. gitu. Ayo ngomong apa? Si apa yang tadi lo bilang? Iya. Top 5 di itu tahun pas kemarin kan sebenarnya pas eventnya 12 di Shopee ya. Iya. Harbolnas ya. Ya sebenarnya gua pribadi sih nggak ada target masuk 5 besar. Oke. Gua coba untuk maksimal aja pas 12. Memang gua sama tim memang cukup melakukan persiapan yang ya gue pengen hasil yang maksimal aja di 12 itu. Ya alhamdulillah bonusnya ternyata masuk 5 besar. 12 yang tahun 2020 tahun kemarin sebelum pandemi. Setelah pandemi. 2020. Oh iya 12 ya kan benar. 2020 pertengahan. Maret ya. Iya Maret. Oh ya ini tahun akhir 12 kan berarti 12 Desember lah, aduh bego gue. Iya. Oke. Terus apa ya? Toko offline jadi sekarang gimana nih, No? Kalau udah main toko offline tuh gue kan berarti ada 7 titik ya sekarang tuh di Bandung tuh ada 3 ya. Iya. Bandung 3, Jambi 1, Malang 1, Jakarta, Bekasi ya. 7. Oke. Jakarta di mana, No? Jakarta Tebet. Oh di Tebet. Oke. Tebet ya, di kawasan itu aja ya. Apa clothing situ ya. Masih seksi, No, Tebet aja gitu. Masih seksi gak sih sekarang? Semenjak pandemi ini tuh memang gimana ya, karena banyak kebijakan PSBB ya dan aturan buka ini, toko jam operasional dibatasi ya. Jadi memang jujur sih kalau buat Tebet tuh offline tuh hampir semua titik sih ada penurunan sekitar ya mungkin 40% kali ini kurang lebih ya. Oke. 40% dan kalau yang apa namanya tadi Jambi, Malang, Bekasi akhirnya gua semenjak pandemi ini buka jualan di Shopee juga. Jadi gua ada Shopee official yang ada di sini di kantor, terus ada Shopee Bekasi, ada Shopee Malang dan Shopee Jambi. Nah, akhirnya gua jualan ya yang buat Jambi, Malang dan Bekasi karena daripada turun terus jualan offline akhirnya gua buka channel di Shopee. Ya alhamdulillah ya ternyata kaget juga gua hasilnya ternyata 60%, 70% mungkin ya konsumen belanja dari Shopee. Ya kayak Bekasi ya ternyata buat wilayah Jabotabek dan sekitarnya, Malang dan Jawa Timur. Iya. Jambi, Sumatera kebanyakan. Iya. Tercover di situ berarti ya untuk yang lokal lah ibaratnya. Iya, betul. Oh, jadi masing-masing toko itu diperbolehkan untuk membuat online shopping online Cuman 3 toko. Kalau Bandung enggak ya? Bandung sama Jakarta enggak, karena Jakarta tuh kebetulan toko gue luasnya nggak terlalu besar ya jadi gue alihkan di Bekasi karena dekat juga jaraknya. Oh, yang itu dialihkan dari ke Bekasi ya? Bekasi.
Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan misalnya gue nih tinggalnya di Bekasi loh. Misalnya gue mau beli online nih, Skrimus, ya kan. Terus gue masuknya ke official ke Shopee Mall-nya Bandung nih. Itu boleh-boleh aja. Gue nggak ngambil di Shopee-nya Bekasi. Justru yang belanja di Jambi, Bekasi dan Malang tuh banyak juga yang dari Bandung. Ternyata karena ini stok yang ada di Shopee official yang di Bandung tuh ini 4 titik yang jualan di Shopee itu beda-beda. Oh iya ya, gue pengen nyari barang yang di official habis ya dia bisa nyari di Malang atau Bekasi. Oke. Gitu. Demi mengejar barang itu di mana di Bandung udah habis, dia nggak apa-apa relakan ongkos kirim dari Jambi misalnya ya. Nah, kan kadang-kadang kalau si Shopee itu banyak promo ya, jadi dia tuh memang ongkirnya murah banget. Oh iya, kadang ongkir ada. Ongkir ya. Oke. Oh iya itu sangat membantu ya. Jadi nggak ngaruh ada di mana aja gitu. Walaupun dia ngambil misalkan konsumen dari Bandung ngambil dari Jambi ya paling tinggal nambah berapa dikit. Ongkir bisa sampai 15.000 20.000 ya. Ya ada subsidi ya. Kalau nggak salah segitu ya kurang lebih subsidinya. Oke. Ya. Terus kan asalnya sebelum pandemi ini kan si Skrimus ini udah ada web store dong. Betul. Ya, nah web store pada masa itu kontribusi terhadap income si Skrimus sendiri itu berapa persen sih? Pada saat pandemi. Sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi itu ini kurang lebih ya si web store tuh masih 15% kali ini. Oke, kontribusinya 15%. Kurang lebih lah ya. Oke. Nah begitu pas pandemi berarti gini, masuk Shopee itu berarti kan sebelum pas pandemi. Ini website sendiri atau website sendiri? Bukan marketplace kan? Bukan. Okay. Web store. Okay. Nah pas join Shopee itu pas saat pandemi. Sebenarnya join Shopee itu dari pandemi 2020 ya tahun kemarin. Yeah. 2019 gue udah ada di udah ada di 3 channel tuh ya, Lazada, Tokopedia sama di Shopee ya. 2019 cuman belum gua maintain bener-bener jadi gua masih udah jalan asal ada ya. Jadi gua masih fokus pada saat itu buat offline dan buat wholesale. Oke. Ternyata pas saat pandemi ya semua orang panik lah, semua owner brand panik lah ya. Pandemi dengan kebijakan. Nino mau mati nggak waktu itu? Mau mati nggak rasanya? Gimana itu nggak tahu lah. Udah nggak enak. Udah pikiran tuh benar-benar ya lumayan stres juga sih awalnya. Iya. Kaget karena gue juga udah punya target buat di 2019. Target yang menurut gue cukup besar lah gitu ya. Dan produksi pun gue jalan tuh nggak sedikit juga sih menurut gue pada saat itu ya. Akhirnya gue inget tuh bulan Maret ya ada event di Lazada, ulang tahun Lazada tuh. Akhirnya si Lazada tuh minta support untuk event. Nah akhirnya gue siapin, dia minta barang sekian kuantitinya, gue siapin, dia minta diskonnya juga spesial, gue kasih, ada barter lah gue sama Lazada. Ya kaget juga sih kan. Itu 3 hari sebelum event tuh orang Lazada tuh ngabarin juga sama SPV gue tuh ngabarin, dia bilang mas siap-siap nih katanya ini yang Edu Chat udah berapa waktu itu ya, pokoknya udah di atas 10.000 lah katanya. Yang Edu Chat ya, Edu Chat kan iya. Waduh ini kalau semua check out kan, waduh ya gue pikir udah 20%-nya udah 10% alhamdulillah. Iya betul. Ternyata pada hari H itu kaget ya, ternyata responnya bagus banget. Ya gue lihat si Lazada tuh promonya memang edan-edannya pas lagi ulang tahun kemarin tuh di Maret, gue inget tuh akhir Maret ya. Itu rekor gue sih kan. Itu 2020 berarti. 20 berarti pas pandemi dong ya? Pas pandemi. Oke. Ya sejujurnya pas itu rekor gue pada saat jualan di online. Oke. Iya. Kan lo tau sendiri kan gue jualan biasa kan kalau edan tuh kayak Kickfest, event offline. Iya. Jackpot ya. Ini kan lu tahu sendiri online 24 jam promo yang Lazadanya bagus. Itu gue rekor sih. Iya. Lupa gue berapa transaksi lah pokoknya, sampai gue juga masih nggak percaya, masih dan orang belanja dari mana nih? Lihat banget. Sawain umali ya. Sampai pick up barang ke sini juga ya. Maksudnya buat gue sih. Iya dong. Iya. Ya, jadi semangat ya gue melihat ada opportunity baru lah di saat pandemi. Oh ternyata saat pandemi itu akhirnya jualan gua tuh 75% sampai 80% pure di online. Terutama marketplace ya. Marketplace ya akhirnya
ya sampai sekarang akhirnya gue fokus di sana, berkembang sampai sekarang gitu. Gue untuk offline tetap gue maintain, tapi ya karena kebijakan yang tadi ya PSBB dan lain-lain ya, gue akhirnya yang buat 3 toko yang di luar Bandung tuh gue jualan di Shopee. Kalau buat Bandung sendiri ya gue udahlah, akhirnya gue ngeliat memang kondisi ini kan memang lagi pemulihan begini pemulihan untuk menuju ya, nggak tahu ini new normal yang baru tuh begini kali Nan. Gua lagi di reset semuanya. Kayaknya nih di reset. Ya udah new normal dagang gue tuh akhirnya begini. Gue udah ketemu kan ya, gue fokus di marketplace di online gitu. Ya gitulah Nan, seru banget lah menurut gue sih, kayak apa ya, kayak banyak experience baru aja. Ya gue akhirnya kan ngelihat ternyata interaksi orang di online tuh buat pandemi itu sangat besar ya. Gue pun kaget dengan, waduh ini si apa ya, maksudnya sampai akhirnya gue tuh apa ya, membuat satu apa ya, jadi ini udah jadi prioritas sih buat gue si marketplace untuk channel ini. Jadi akhirnya gue buat satu divisi baru khusus gitu ya. Gue akhirnya di saat pandemi kaget juga nih, gue kan panik, lu tahu sendiri lah, banyak layoff dan lain-lain. Ya gue ternyata kurang kemarin gue rekrutmen orang-orang baru, karena kan gue juga butuh ya kan. Pas puasa tuh lebih gila lagi sih menurut gue ya. Puasa pun di luar dugaan, karena gue ngeliat kayak wah ini gila, ternyata orang belanja di marketplace deh lebih dari belanja di offline. Ya mungkin karena waktu kali nanti. Momen juga ya. Ya gitu kan, kurang lebih kan. Ya masalah konten. Gitu kan, apakah diperkuat lagi kan, tim itu pasti udah ada dong. Ya sebenarnya kan memang fokusnya kan di offline ya, untuk offline, untuk wholesale. Semenjak pandemi ini akhirnya gue lebih banyak fokus untuk interaksi itu. Gue minta sama tim untuk lebih kreatif lagi, untuk lebih produktif lagi untuk bikin konten di marketplace ya, terutama sama online ya. Ya memang gue juga akhirnya menganalisa untuk si konten tuh, memang ya gue pengen si engagement sosmed si Screamers tuh bagus ya nanti gitu ya. Ya gue sampai hampir sering kan gue mantau komen, kayak kalau kayak marketplace kan tuh kelihatannya kan ada ulasan tuh. Ya diskusi ulasan ya. Maksudnya, betul. Akhirnya gue minta sama tim, ya udah pokoknya kalau ada yang komplain dan lain-lain, gue pengen di handle dengan baik lah gitu ya. Pokoknya ya gue sangat terbuka lah nanti. Maksudnya itu jadi kritikan lah buat brand gue juga untuk lebih baik lah nanti, untuk ningkatin quality lah terutama. Betul. Ya, sama service gitu ya. Ya memang seru sih ya. Iya, dimana sebagai brand owner gitu, kita membuat karya, kita itu kan perlu feedback ya ya. Ya kan, dan itu terjadi di zaman sekarang dengan mudahnya, langsung lo di kolom komentar, lo di ulasan ya kan, itu semua tuh feedbacknya di situ, dimana karya kita diapresiasi. Misalnya ada yang negatif pun kita harus perbaiki. Kan sebegitu cepatnya gitu kan. Maksudnya seperti itu gitu. Nah tadi kan Niro bilang masalah konten di marketplace itu. Konten di marketplace itu maksudnya gimana sih? Bukannya tinggal SKU aja gitu, masang. Ya konten di marketplace itu gimana? Kan biasanya kalau konten itu kan di sosial media. Kalau ini konten di marketplace itu kayak gimana sih? Konten masih di sosial media gue. Sosial media tuh kayak story, feeds. Ya gue nyampein ngasih informasi aja buat followernya si Screamers, untuk ya kayak gue lagi ada event nih di marketplace. Tokopedia gitu. Terus kan memang untuk konten di tiap marketplace-nya sendiri, kayak di Shopee tuh ternyata dia punya punya Shopee Live. Ada Shopee Live ya, tahu kan ya, ada Shopee Live, terus ada follower. Itu dipakai? Pernah pakai? Shopee Live gue pernah beberapa kali pakai. Langsung dia kan bisa langsung belanja kan? Gue kaget juga sih ngelihat si viewernya tuh lebih. Gue kan suka biasa live tuh dari Instagram kan. Iya. Kemarin beberapa kali nyoba pas event kayak 12 itu 4 kali, ternyata viewernya tuh lebih banyak ya nanti. Maksudnya wah gila juga sih ini. Maksudnya akhirnya
gue nyoba tuh di 10-10 ya, 10-10-nya Shopee ya, gue bikin Shopee Live, ternyata bagus responnya, akhirnya keterusan lah, setiap event di Shopee gue bikin 11-11-12 ada Shopee Live ya. Dan memang ya ternyata si impressionnya lebih tinggi dibanding Instagram si sosmed ya. Betul. Itu sih Nan. Itu berarti kan orang-orang bisa langsung belanja kan di situ kan dari lu. Itu kelihatan ya kalau di Shopee langsung konversi kan. Benar, ya kan? Benar. Langsung. Nah, itu berarti kan Shopee Live itu berarti lu syutingnya tuh di kantor kan? Kantor gue biasanya kayak kemarin tuh di gudang ya. Gudang marketplace. Ya itulah experience baru ya No ya. Gaya baru ya. Benar. Gaya baru dagangnya sekarang gitu. Gitu ya. Gue terakhir ngeliat sih, maksudnya ada collab-collaban juga ya No ya. Nah kan terakhir sih gue liat sama Arkiv ya. Ada. Arkiv itu tahun berapa ya? Anjing lama, beneran serius lo? Arkiv itu tahun berapa gue lupa ya. Tahun kemarin kali. 2019 ya. Anjing lama banget. 2019 ya. 2019. Pokoknya gue tuh collab tuh 2019. Mulai collab sama maksudnya? Arkiv 2020 sama Usugrow. Lu tau kan Usugrow? Siapa? Usugrow tuh dia tuh ilustrator dari Jepang ya. Dia ya lumayan sih, dia seniman internasional. Gue juga kaget juga pada saat gue approach untuk kolaborasi sama si Usugrow itu, ternyata dia respon dan dia mau gitu. Akhirnya kan pas rilis tuh gue jadi lupa 2020 awal kalau nggak salah. 2020 awal ya. Januari sebelum pandemi gue inget ya. 2020 awal bener. Si Usugrow-nya mau datang ke Bandung Nan. Berarti lu udah pitching dong. Maksudnya lu emang udah suka. Terus lu DM lah ataupun itulah ya. Email. Berarti lu udah suka ya? Gue tim kreatif ya kan, gue udah punya program setahun tuh untuk program-program kolaborasi. Ya lu tau lah kalau apa ya, si clothing kan tahu sendiri ya, kalau apa ya, gue sih kayak dagang kan memang menurut gue si bisnis clothing ini kan perlu diimbangi ya Nane, maksudnya nggak melulu dengan hard selling, tapi ya gue juga perlu ada apa ya untuk menjaga si brand image itu terbaik ya. Gue juga mencari kolaborasi sama artis-artis yang memang punya karakteristik yang mirip lah sama gitu. Akhirnya kemarin gue ngambil Usugrow, dan Usugrow tuh alhamdulillah pertama kali dia datang ke Indonesia, ke Bandung gitu. Ternyata kaget juga, ternyata masanya dia banyak juga. Di sini banyak ternyata ya. Banyak Usugrow itu. Ntar lu bisa cek lah si Usugrow itu di web Instagramnya. Terus akhirnya Januari datang. Ini salah satu artwork Kenan. Ini gue dibikin sama dia. Si Usugrow dia apa ya? Dia tuh punya style-nya tuh kayak bunga-bunga gitu, flower. Kaligrafi ya Nan. Iya. Jadi gue bikin beberapa produk Screamos, gue serahin sama dia. Ya lu tau lah seniman ya, itu prosesnya gue dari 2019 awal lah Nan. Lu tau lah seniman, iya. Tapi keren sih, memang harus begitu ya. Iya. Itu yang harus kita maklumi ya. Iya. 2020 gue rilis, 2020 awal ya, alhamdulillah ternyata responnya bagus juga Nane pada saat itu ya. Beres itu gue ada kolaborasi sama satu band Inggris Nan. Ini sebenarnya harusnya udah rilis Nan. Satu band Inggris, ya lu pasti tau lah, band punk gitu ya. Band punk Sex Pistol udah gak ada. Wah, Sex Pistol. Lu tau ya? Bener? Serius? Jadi gue ngambil license. Iya anjing, asik. Nyen ukuran gede atau gede bego-bego sama kayak atau triple XL lah. Pas gua. Oh, triple ya lu ya. Iya, takutnya suspek kan, gue tergantung suspek. Gue anjing langsung bilang, gue XL Gildan heavyweight. Apa tuh kalau di lu? XL Gildan ya. XL Gildan. Triple sih benar, triple X. Karena gua kan sizing gua tuh lebih ke Asia ya. Iya. Gua mau cup Sex Pistol. Nah, ini satu gimana tuh? Sedikit ada kendala Nan. Kendalanya tuh memang kemarin kan keburu. Apa ya, mestinya gue rilis kemarin tuh di bulan Januari kan, Desember akhir. Nah, keburu kepotong libur kan. Ini kan ternyata memang apa, ini jadi pelajaran juga buat gue ya, kayak untuk proses kolaborasi dengan ini kan ada prinsipalnya dari itu, kalau nggak salah Sex Pistol tuh sama siapa pegangnya, Universal ya kalau nggak salah ya. Di Indonesia itu dia terus ada prinsipalnya itu di Australia. Jadi dia tuh ada 2 orang ya, label record sama merchandise yang pegang lah license itu.
Jadi kemarin ada sedikit kendala ke pending karena keburu libur tahun Natal dan tahun baru. Akhirnya kemungkinan rilis tuh kalau nggak di akhir Februari awal Maret. Ya, tahun ini. Semoga tahun ini. Oke. Nah, Baik sekali sedang proses dong. kalau produk semua udah beres semua. Oh, udah Cuman kan lagi beres. nunggu apa ya? Gue udah bisa ngambil. Anjing kagak gue langsung kebayang weh. Iya terus. Ya terus. Itu keren sih menurut gue. Oh, ini harus tayang sebelum itu rilis sih. Gue juga sih, maksudnya kayak apa ya? Ya kan lu tahu sendiri Sex Pistols band apa ya, legend lah ya. Iya lah men, gak ada yang kepikiran men. Band legend yang memang ya tahu sendiri dia kan memang apa ya? Gue lihat beberapa produknya tuh buat buat di aplikasi ini produk tuh kayak pas aja matching lah buat sama si Skrimus. Oke. Ya mudah-mudahan kan kalau nggak akhir Februari ini awal Maret rilis ya. Oke. Anjing, lo melakukan hal sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sama orang lain itu kayaknya. Dan itu gue minta dengan sangat itu lo promosinya, press release-nya, mungkin press conference-nya itu dilakukan. Mungkin gue lo akan minta bantuan sama lo ya. Ini produknya nggak main-main. Ini produknya nggak main-main. Benar. Ini semua orang layak tahu kalau menurut gue. Betul. Gitu loh, gitu. Itu lo harus tunjukin itu, Iya. tah bagong. Gitu kan. Jadi gitu. memang seru aja sih. Ini kolaborasi yang dilakukan tuh. Ya gue tuh sama tim kreatif di sini tuh kayak dia punya program-program yang memang setiap tahun gue pengen ada kolaborasi yang memang menarik aja. Ya, yang jedang lah. Kayak dulu kan sama band lokal gue pernah sama di Sigit ya. Iya. Terus sama beres di Sigit tuh Brian McCarthy tuh fotografer 3D ya dari luar deh. Beres itu Sugro. Nah ini mudah-mudahan nih si Sex Pistols ada kabar baik nih, mudah-mudahan akhir produk sih udah beres, cuman lagi nunggu kabar dari Australia. Mudah-mudahan sih di akhir Februari ini bisa rilis lah ya. Iya. Ya tadi bener kan, gue juga kayaknya gue akan sharing sama lu nih buat press con-nya mesti jeda. Iya, dan ini adalah menurut gue ya, ini saat lu menggrab pasar yang sekarang pasar Skrimus yang udah ada. Iya. Ya kan? Jadi justru menurut gue itu berpromosinya itu di luar Skrimus, channelnya Skrimus. Iya. Itu potensinya di situ, lu harus manfaatin itu gitu kalau menurut gue ya. Ini cukup absurd sih kalau maksud, bukan absurd, maksud gue absurd in positive way. Iya. Nah kan gitu. Ini ya gue merasa ini orang layak tahu lah. Oke. Orang sangat layak untuk tahu gitu. Dan ini momennya Skrimus lah. Mestinya gue jangan ngomong dulu ya. Ya makanya Tapi pas ya kan. produk sudah beres sih. Iya. Tinggal itu Kita aja. ngomong rilis kasih tahu, jadi kita pas rilis barengan cepat orang langsung tahu, langsung ngejar. Berapa hari pas rilis, ini one day sold out nih mah. Ya kan? Atau enggak tiba-tiba lu tarik ke web store, jangan di yang itu, di MP. Jadi ketarik ke sana. Sama gue sih, gue pengennya ada launching eksklusif kali ini. Iya, ya mungkin gitu. Sekarang di saat pandemi ya paling memungkinkan di online ya. Iya, launching di online ya. Tapi ada activation offline juga. Mestinya begitu ya. Iya, pop up atau apalah. Nah gitu benar. Gituin aja, gitu. Gitu-gitu aja gitu. Protokol kesehatan tentunya. Ya protokol tetap jalan ya kan. Gitu. Atau enggak kayak Secret Gigs, kalau kan Mocha sering bikin Secret Gigs. Gua kebayangnya tuh tadinya pengen begitu, cuman kan lagi begini mah kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Ntar datang Satpol PP aja. Nah, Satgas COVID. Satgas COVID. Oh iya, sekarang Satgas COVID ya benar. Satpol PP enggak gitu. Aduh, kok gue jadi yang deg-degan dan excited ya ini ya tadi gara-gara dengan Sex Pistols ya. Pada masanya. Tapi lu nebak juga langsungnya Sex Pistols. Iyalah kalau ya gue taunya itu. Band punk ya siapa lagi ya benar-benar. Kalau misalnya bukan, kalau lu jawab bukan, gue bilang siapa Prodigy. Nah, gitu. Gue langsung turun ke situ kan. Eranya turun lagi tuh. Sebenarnya ada sih sebenarnya sebelum Sex Pistols tuh ada satu band, cuman gue belum bisa ngomong karena kemarin tuh ada mentok karena kan kalau ya ternyata kolaborasi sama band-band luar tuh nggak detail banget ya ternyata ya. Oh iya. Detail banget lah dia. Si persyaratannya. Quality, sampel mesti gua kirim keluar kan. Iya. Terus sampai ke dia minta bisnis plan dan lain-lain lah. Sampai bisnis plan. Iya. Lu berbentuk apa itu ngasih deck PPT? Iya, kasih deck PPT ya biasa. Lu mau ngapain aja gitu. Terus gua target sellingnya berapa, yang produksi berapa banyak, quantity standar lah. Terus lu ngapain aja juga ditanya nggak? Iya, untuk activation itunya. Promosinya? Ditanya juga deh, cuman nggak terlalu detail ya. Oke, karena dia lebih penting lu produksi berapa dan berapa omsetnya gitu ya. Forecastingnya kan. Kan dia ngeliat profile gua, jadi kan gua memang bikin company profile si Skrimus tadi ya dia pun akhirnya ngelihat
itu jadi salah satu ini ya dari bisnis plan, company profile si brandnya juga sampai ke apa ya, dia minta ini sih, ada kayak kemarin tuh ada satu insurans kan gue bingung ya kalau di Indonesia tuh kayak belum biasa aja insurans Produk. Gimana nah kita ini teman-teman juga biar belajar ya apa itu. Enggak, makanya gue juga sebenarnya ini akhirnya belum jadi, karena kan kalau sama Sex Pistol ternyata dia nggak minta insurance produk ya, dia cuma minta business plan, quality, sampel sama harga jual ya. Oke. Gitu aja sih. Ya kan dia ngitungnya berdasarkan harga retail kalau nggak salah ya, sistem begituan enggak ya? Harga produksi. Sebenarnya dia sih ngasih aset desain aja. Aset desain. Kita pilih, kita bikin mock up, kita approval dulu sama mereka, mereka kasih feedback. Nah akhirnya dari situ gua produksi sampel gua kirim lagi, ya udah balik, approve, ada revisi dan lainnya bolak-balik gitu sampai fix, ya udah itu baru gua bisa rilis gitu kan. Oke. Ini pengalaman pertama kali sih gua bisa berkolaborasi sama band luar ya. Iya. Mudah-mudahan lancar. Band bukan pertama di Indonesia kayaknya hitungannya. Di skena kita ya, mungkin ya, pertama di Indonesia dengan gak tau ya, setahu gue dengan band ibaratnya itu kan legend lah ya. Nggak ada lah, mungkin orang lain udah ada sama yang siapa lah yang. Iya dong, untuk legend gitu. Pertama ya? Pertama lah. Ente no kepikiran no anjing. Dan eta no kepikiran weh gitu kan. Sekarang sibuk dengan kaos, dengan apa ngejar yang kan. Ya kan. Arah-arahnya ke situ gitu. Ya seru lah kan. Di saat pandemi ini gue lihat gue sih jadi lebih inovatif juga ya, lebih kreatif ya, terutama buat sesuatu yang baru sebenarnya, yang ya kayak gue kemarin kalau offline lu tahu sendiri kan ya, maksudnya kayak online tuh gue lihat sangat berbeda ya ternyata ya. Dan kayak terus ngomong. Ya gitu kan pokoknya di 2020 ini benar-benar luar biasa sih ya, maksudnya gue juga akhirnya bisa melewatin itu dengan dengan penuh suka duka lah namanya. Tapi gue yakin lo menghadapi pandemi ini adalah dengan rasa suka sih. Betul. Menyenangkan. Bersyukurlah gue. Iya kan? Lu nggak sih? Kalau kelihatannya dari glowingnya nih kan, dari beda nih soalnya kan. Gitu. Ya kan pasti wah alhamdulillah ada hikmah. Alhamdulillah. Ada yang penting pembelajaran sih, No. Betul. Ya kan tadi Nuno juga bilang banyak belajar, experience baru. Betul, kan benar-benar kita kan ya gue menganggap, makanya tadi kita bicara ini adalah masa depan yang dipercepat. Di mana semuanya ini memang itu masa depan yang dipercepat. Iya, di mana semuanya memang ini kita semua brand berapa tahun berdiri benar-benar jadi nol. Iya. Belajar lagi semuanya baru gitu. Dengan behavior perilaku konsumen yang baru. Cara berbisnis yang baru, cara dagang yang baru. Benar. Kan? Nah, itu kan kita harus jadi muda lagi ya. Ya kan? Kita jadi muda lagi loh. Kita jadi muda lagi, kita harus belajar lagi gitu. Jadi spirit yang itu harus munculkan lagi. Itu gitu. Ya menurut gua sangat di luar dugaan lah namanya. Iya. Di luar dugaan dan memang ya. Lihat sih banyak. Ini tadi gua bilang banyak experience baru yang akhirnya gua pun merasa kayak gua kayak mau mulai bisnis baru lagi nanti. Iya. Memulai bisnis baru dengan karakteristik si market yang baru juga ya ternyata ya memang dahsyat sih. Gue lihat memang online itu luar biasa ya. Dan dengan medium promosi yang baru. Ya sekarang kapan lagi ngeliatin engagement, ngebandingin antara Shopee Live dan sosmed gitu kan. Dulu mana ada ya kan. Gitu kan, dulu mana ada dengan feedback yang langsung dari end user ke si produsen, lo bayangin. Dimana nggak lu harus cepat bergeraknya. Itu yang dulu kita harapkan kan seperti itu sebetulnya. Jadi tadi gue bilang emang digital itu bakal lebih capek kalau kerja. Karena kita makin lebih tahu masalah dan kita harus berpikir cara mengatasinya dengan cepat. Kreatif pasti dituntut, tapi orang yakin lah. Ini Skrimus jadi udah berapa tahun ya? Gue mulai dari 2004 ya Nane. Oh 2004.
2020. Berarti ini tahun ini tuh tahun ke 16, 17. 17 ya, Nan? 17. 17-an. 17 wah ABG nih. 17, Budak mana yang geus ABG no. Heeh. Ke mejeh-mejehna sebetulna Ya, pas ya. pisan. Ya. Pas pisan. Ini kan yang jadi challenge gua tuh kan memang akhirnya regenerasi ya. Nan, Betul, dari ya. 2004 gua lihat kan dari 2004 dari inget lah zaman-zamannya offline consignment Ya. kan ya. Terus akhirnya kita main si wholesale ya, Ya. terus main event ya, event offline kayak Kickfest, Jackpot, udahlah sampai akhirnya 2020 tuh yang nggak kebayang sama gua tuh ya ini online yang semakin gua lihat semakin berkembang ya, growing. growth-nya luar biasa sih Dan menurut gua. pesat Kayak, banget. gua lihat kayak ini gila sih si marketplace tuh ya, lu lihat lah kayak Shopee, Tokopedia, Lazada tuh mereka tuh kayak apa ya sekarang gua belanja pun apa sih Nan, kayak gua kan kayak seneng belanja, gua ngebako kan, gua sering cari di Tokopedia kayak gitu ya. Akhirnya kan ternyata seru juga ya belanja online tuh ya orang semakin percaya. Nah itu Nan kan yang menjadi challenge gua tuh akhirnya kalau online tuh kan experience orang tuh nggak tahu barang ya, makanya gua tuh benar-benar harus bikin foto yang bagus untuk si produk ya. Iya. Terus size spek, Iya. size chart gue benar-benar harus detail banget ya nanti. Jadi apa ya menurut gue sih harus memang beda banget ya kalau offline ke online tuh ya. Tadi benar juga kata lu, ini bisnis yang dipercepat ya. Ya gue sih sudah mempersiapkan untuk online marketplace gitu, tapi ya kemarin pas pandemi ternyata kaget juga ya, ternyata responnya luar biasa sih. Begitu Bapak Nan. Iya. Iya kalau kita Lu gimana Nan kalau ngelihat sekarang perkembangan si clothing? Iya kan kalau saat pandemi itu gimana? Iya benar. Tadi kan kalau di toko itu kan orang bisa pegang ya hand feel-nya bisa dapet, dia bisa langsung fitting. Kan itu fitting penting ya, maksudnya gitu kan. Ya satu-satunya adalah mediumnya itu. Nah sekarang kan digital nih. Ya orang benar-benar ngelihat size pack yang ada di foto SKU-nya ya kan. SKU-nya dia lihat size pack-nya, dia ngukur sendiri, terus dia belum walaupun kita ada deskripsi sejelas-jelasnya tapi kan bisa beda. Ya kita harus tebak pikiran orang ya kan. Nah gitu. Nah, benar, jadi berarti kan salah satu poin yang penting adalah gimana caranya kita delivery barang produk bagus itu sampai ke konsumen dan dia puas. Berarti kan salah satu poin yang penting di era digital ini adalah masalah produk ya kan, material dan kawan-kawan, termasuk deliverynya ya kan, cepat tidaknya gitu kan, ya dan packagingnya akhirnya itu mereka nggak usah repot-repot ibaratnya mereka mendapatkan barang yang sesuai dengan harapan dia, malah lebih bagusnya lebih dari yang diekspektasi gitu kan. Itu plusnya ya kan. Bayangin kita dapat barang yang lebih dari ekspektasi kita loh, itu happy-nya kayak gimana sih kalau nggak yakin dia langsung nge-stories dengan senangnya. Dan itu otomatis orang mempromosikan produk kita, ya kan? Makanya kalau dari dulu, kalau gua tuh selalu rewel ya Nan, di quality product Nan. Memang gua selalu pengen menjual barang tuh dengan kualitas yang baik, tapi maksudnya harga terjangkau Nan ya. Ya harga terjangkau. Ya. Tapi kualitas oke. Ya. Ya pokoknya kalau gua lihat brand luar tuh kayak Uniqlo ya Nan. Lu tahu Uniqlo lah ya, dengan kesimpulannya dia, quality dia dan harga yang terjangkau. Ya gue sih banyak melihat, belajar dari dia juga sih. Salah satu brand yang memang jadi referensi si Screamers ya gitu. Buat gue pribadi lah gitu. Jadi memang gue sih nggak pengen si konsumen tuh puas. Ya akhirnya kan lu tahu sendiri lah, setiap tahun harga bahan tuh selalu naik, pernah turun dan naik terus ya, nggak pernah turun ya. Harga jual lu zaman dulu berapa Nan, masih di bawah 100 ya Nan? Iya. Di bawah 100.000 lah, kaosnya 75 sempat. Sekarang kan udah nggak mungkin ya, maksudnya udah itu lu harga di bawah itu udah bootleg kali ya, udah barang yang bootleg lah ya. Iya. Ya gue sekarang udah jual kaos tuh udah di atas 185.000 ya Nan ya. Ya tapi kan gue juga ya gitu ya, gue memberikan harga yang sangat kompetitif lah Nan.
ya ini serunya di online tuh begitu kan. Gue lihat online marketplace tuh memang akhirnya selain quality produk yang bagus, harga jual mesti kompetitif, Iya. promo apa konten yang baik juga. Nah, jadi memang gue pikir tuh kan kalau buka toko offline tuh gue bikin toko lokasinya bagus gitu, interiornya keren lah. Iya, benar. Promosi zaman dulu kan paling apa sih kan zaman flyering gitu, flyering. gitu. Terus akhirnya kalau gue lihat online tuh ternyata lebih detail lagi ya kalau gue lihat ya, karena kan memang ya experience customer pun dia nggak bisa lihat langsung barang ya nanti. Akhirnya ya gue terus memperbaiki ya, dari mulai service dan kayak customer service. Gue dulu cuma 2 orang, sekarang gue udah ada 8 orang. Gue perkuat karena memang akhirnya ternyata kayak chat dengan customer tuh sangat apa ya, gue lihat kan kalau di marketplace tuh dia ada performa chat itu tuh ada yang 90%, kadang di atas itu itu kan memang gue sih pengen kedepannya mungkin akan 24 jam dan ya. Oke, mantap. Gue pengen apa ya servis yang bagus, barang juga akhirnya cepat sampai ya. Karena kan kalau lu tahu sendiri lah kalau di respon kan admin ramah, barang cepat sampai. Paling banyak. Kalau main di online tahu sendiri kan netizen tuh, konsumen tuh ya, macam-macam lah ya. Iya. Kadang-kadang dia baru order udah nanyain kapan barangnya sampai kan si anjing. Ya gitu lah. Terus sekarang kan ada fitur baru kayak COD. Lu tahu COD? Iya. COD itu gue pikir tuh kan ini kebijakannya masih belum jelas sih gue lihatnya. Kayak COD itu ternyata gue pikir dia udah transaksi kan namanya cash on delivery ya namanya, tapi begitu nyampe ke konsumen tuh kadang-kadang ada yang diretur lagi. Betul. Dia ngerasa nggak pesen, ngerasa barangnya nggak cocok. Wah kata gue tuh ya ini sih masih apa ya, kadang-kadang masih ada rada apa retur dari COD ya. Akhirnya ya kan memang gue buka fitur COD ini nih untuk mempermudah kan, tadinya, tapi ternyata beresiko juga. Betul. Sih gitu. Nah, ya gue memang bilang buat si Orange itu COD itu saksi sistemnya. Saks untuk seller. Ya kan, itu bisa ada main-main atau apa itu. Banyak yang iseng loh Nan. Makanya. Gue pernah kejadianan dulu ada yang beli 60 piece Nan dari Aceh, diretur lagi Nan. Nggak ketemu alamatnya gimana. Itu dosanya banyak loh. Jadi satu buat brand owner, kedua buat ekspedisi. Benar. Buat kurir itu makanya itu sistem mudarat banget itu. Gitu makanya gue berani bilang nih. Gue pernah pakai sistem itu. Gimana gitu. Cuman si anjing ini nggak asik deh kayak gitu. Gitu. Ya mohon Orange diperbaiki ya. Kalau dengerin. Gitu. Orang ngomong lain mana ya. Udah ngomong kan aman. Mana top 5 nanti akan top 1. Amin. Ya kan? Amin. Itu per tahun ya berarti ya si itu ya untuk recap top 5. Enggak recap itu kan jadi kayak di shop itu dia punya event kan 22, 33, per 4, itu ya 55. Dia kalau nggak salah tuh mega campaign namanya itu ya. Iya. Jadi dia dibikin 66, 77, 18 sampai 12 ya. Iya. Kemarin tuh gue yang 12 alhamdulillah ya nanti maksudnya ya bisa masuk top 5 ya gitu. Ya gue bersyukur banget lah gitu. Iyalah, ternyata wah dari situ ternyata waduh gila ini potensi online marketplace terutama gitu besar banget ya depannya. No, lu itu nomor 5 se-Indonesia, no. Apalagi kurang ngebanggain apalagi sih gitu maksud gue gitu. Ya kan nomor 5 se-Indonesia nggak main-main. Iya. Ya nggak sih gitu kan. Main-main itu wah ya satu itu memang jadi tantangan jadi motivasi juga dong. Motivasi banget ya kan motivasi banget lah kan udah masuk 5 besar gitu kan gue kudu makin kompetitif ya nanti. Iya gue sih pengen kedepannya juga bisa ke 1 amin ya. Iya gitu. harus amin. Ya yang penting sih sekarang sih fokus gue untuk apa ya, ini kan udah sebentar lagi nih mau Ramadan nih Nan. Jadi yang pasti udah mulai riuh lah untuk urusan produksi terutama ya Nan. Nah, dan ini juga apa ya kayak bahan baku tuh menjelang puasa tuh ada aja Nan kenaikan. Jadi kan gue juga harus waduh ini masa gue harus naikin harga jual lagi. Iya. Itu dilema Nan ya. Iya. Atau ya gue sih masih optimis ya dengan kondisi pandemi ini tuh tahun 2021 lebih baik ya Nan ke depannya. Maksudnya lebih baik itu karena gue lihat ya offline juga kayaknya udah pulih ya sedikit. Oke.
mulai pulih dikit-dikit, tinggal menurut gua sih ya sekarang ini kayak Bandung nih udah bisa buka sampai jam 9 ya kalau nggak salah. Oke, ya. Jam 9. Cuman gua lihat orang-orang pun kayaknya udah masih banyak akhirnya orang yang udah terbiasa dengan online belanja online tuh akhirnya mereka tuh ya udah ya ternyata mereka continue ya Nan. Iya. Repeat terus ya di online aja terus cukup gue udah puas di situ kok. Ngapain gue harus capek-capek ke toko ibaratnya gitu. Barang, udah tahu size chart gua, udah tahu quality gua ya. Iya. Akhirnya yang buat offline sih gua punya ini kayak kalau kayak Bandung gua lihat kan kayak weekend ini banyak terramai tuh orang-orang dari luar Bandung ya Nan. Kayak gua sih nge-grab akhirnya pasar-pasar market baru kan. Iya. Itu dari dulu kan sebenarnya dari era awal kita per-clothingan awal berdiri pun ya lagi ramenya itu memang banyaknya dari luar kota. Luar Bandung kan. Gitu. Itu masih terjadi kan ya sampai sekarang? Masih ya, masih begitu habitnya. Sekarang kalau kemarin sejak pandemi udah nggak deh, banyak dari Malaysia, Singapura, Asia lah ya. Gitu kan. Oh ya Malaysia dengan pasar barunya biasanya gue tak dengar begitu sih. Pasar Malaysia pada ke pasar baru. Pasar baru ya, iya benar. Ya kan? Di situ ya. Dulu ya gitu ya. Gue sempet dengar itu. Karena jangan. Iya. Oke. Ya, naon gitu ngomong naon. Gimana? Lu Iya. ngelihat. Ya benar sih. Memang jadi ya online itu sebetulnya kita tuh ibaratnya kayak memiliki toko, tapi berbentuk cloud ya, online gitu ya. Kasat mata sebetulnya ya kan tidak fisik gitu ya. Nah, tapi perintilan ya tadi yang Nino bilang itu kan kalau kita buka toko kita kan flyering, interior bagus gitu ya kan. Sebetulnya sistem itu sama dengan di online. Betul. Itu toko kita mempercantik ya kan. Mempercantik kita berpromosi dengan cara yang berbeda aja. Cuman memang tambahan detailnya lebih banyak dari packaging, pengiriman jadi sub komponen faktor-faktor pendukung lainnya itu emang harus lebih detail gitu. Ya, menurut gue sih infrastrukturnya juga lumayan ya. Nah, infrastrukturnya juga. Investasi di online tuh memang ini gue kadang bingung juga ini kayak gue punya web store sendiri pun akhirnya jualan tuh kalah ya sama marketplace tuh. Iya. Waduh, gila nih. Ternyata kan web store sendiri gue investasinya gue mesti bikin web, gue mesti punya tim IT. Wah, ternyata cukup tinggi juga ya Nan, kalau memang gue mau serius di situ costnya. Nah, akhirnya gue memutuskan di marketplace tuh yang gue kaget tuh ternyata dia tuh buat cost tuh kayak admin fee ya Nan ya. Admin fee tuh lu zaman konsumen lu inget kan kayak naruh di toko di 25%, 30 paling tinggi ya namanya. Tahu kan admin fee buat di marketplace berapa persen? Tahu nggak? 5%. Ya kan? 5% ya. Shopee Mall kan? Coba ya Nane. Ya gue nggak tahu lah dia mereka punya hitungan sendiri kali ya Nane. Quantity juga. Betul, akuisisi seller. Ya kan dulu gue inget awal-awal punya brand tuh, gue punya second brand dulu namanya Ninecore kan. Apa dulu? Oh iya dulu punya apa namanya? Ninecore ya. Oke. Dulu gue naruh di Dep Store kan. Iya. Masuk Jogja kayak gitu lah. Terus gimana tuh? Konsumennya tahu sendiri kan 40% saat itu kan. PKP non PKP deh. Nah itu PKP non PKP. Sekarang gue pikir banyak kan sekarang akhirnya orang-orang beralih ke marketplace karena ya dari segi cost pun lebih oke ya Nan ya, lebih rendah dan ya udahlah maksudnya ya tapi effortnya dari ya banyak sih effort buat di marketplace tuh kayak lu mesti placement ads juga ya itu kan memang untuk ya akhirnya ningkatin si selling si brandnya sendiri ya menurut gue sih gitu Nan. Iya sih jadi permainannya ibaratnya sekarang ya nggak tahu ya teorinya mungkin lu semakin besar ads yang lu taruh lu pasang gitu ya lu punya kesempatan untuk nutupin yang lain ya kan lu masang berapa ratusan juta dialihkan ke sana ya mungkin malah dihitung mungkin lebih besar digital ya sangat lebih besar digital tapi memang potensinya jauh lebih besar juga jadi balance juga sih sangat besar kan iya kayak gua gitu gue ngeliat sih masih optimisnya untuk 5 mungkin 10 tahun ke depan ini digital nih
akan terus ya. Iya. Dan lu pasti, gue yakin lu berani menginvestasikan jadi digital. pasti hajar terus gitu kan. Kaget juga sih, dan maksudnya kayak sekarang gua tuh produksi tuh zaman-zaman dulu kan lu tahu sendiri ya, maksudnya artikel banyak, quantity sedikit ya, secukupnya, masih di bawah 100. Iya. Jadi gua bertahap lah, gua dari 2004 tuh. Iya. Dari inget gua dari pertama punya brand tuh clothing tuh dari 2 losin, 2 losin. Naik sampai sekarang tuh. Jadi gue punya semenjak pandemi ini kuantiti gue tuh udah 1000 kan. Satu artikel ya. 500 sampai 1000 lah Yeah. satu artikel. Ya karena jangkauannya Betul. ini nasional ya. Lo ngasih makan nasional. Nasional 34 provinsi gitu kan, market share-nya kan sangat besar ya. Ya. Kalau gue offline kan, ya maksudnya offline tuh udah kebayang maksudnya di saat peak jualan tuh kayak Lebaran, Ramadan gitu kan, udah tau lah ya, event-event offline. Nah ini yang seru tuh di marketplace tuh, online tuh kita nggak akan tahu ya kan, titik atas mentoknya tuh di mana, karena kan ini masih besar banget buat gue ya gitu ya. Ya tinggal ya strategi si brandnya sendiri buat gue ya. Iya. Sebenarnya strategi mentoknya itu sebetulnya kalau gampangnya kita mikirnya adalah begitu ada orang masuk yang lebih besar spendnya, ads-nya, itu kita tutup. Makanya untuk menyikapi itu kita harus ya engage dengan konsumen, gitu. Setuju. Kan, untuk menjaga itu. Gue lihat untungnya kan gue tuh dari dulu tuh memang si sosmed gue udah gue maintain lah, maksudnya organik yang gue jalanin tuh memang udah walaupun masih banyak yang gue terus perbaiki gitu, sampai akhirnya follower gue sekarang berapa? Gue ada dua akun, Screamos Store sama katalog. Screamos 55 ya. Buat katalog, 55 buat branding lagi, activation dan lain-lain lagi deh. Itu follower gue tuh yang store tuh 400 berapa nih? 70 ribuan kalau nggak salah. Si itu 220 ribu ya, yang 55. Ya maksudnya gue lihat ternyata follower itu kan yang gue lihat tuh gue pengen ningkatin si engagement ini, terus pengen lebih lebih baik lagi dengan maksudnya dalam konten atau interaksi gitu. Interaksi. Nah, ya gue pikir itu kayak karena si Screamos itu kan dari 2004 tuh memang market share gue tuh kalau gue perhatiin tuh range umurnya 17 sampai 34 tahun ya. Maksudnya kan dulu ya umur kita sekarang lu berapa nasi? Gue masih 17-34 masih masuk. Masih masuk gue pasar Screamos. Ya kayak sekarang gimana? PR-nya regenerasi ya. Sekarang masih segitu ya? Enggak, tiba-tiba udah ke 40. Enggak. Oh, enggak. Oke. TikTok udah main? TikTok tuh gue udah bikin account, cuman belum aktif. Belum ya? Belum aktif. Karena ya tadi kalau kita bicara masalah regenerasi, TikTok itu salah tools untuk regenerasi. Iya. Terus gue denger TikTok tuh komen-komennya positif semua ya. Yes, beda sama Twitter, Instagram. Instagram, Beda. Ya. TikTok is just for fun. Nggak ada komplain. Itu masing-masing sosmed lu itu. Lu masih TikTok kedepannya bakal, ini sekarang sosmed nomor 5 besar tuh masih Facebook ya kali. Masih Facebook gitu. Ya. TikTok ini lumayan game changer ya. Dimana kita saat ini kan tren kemarin adalah Instagram gitu ya. Dimana itu sangat kuat di visual. Ya kan? Ya kan. Sementara TikTok berubah masuk gitu ya. Gerakan dan lu bisa di rumah yang baru dibangun udah bisa bikin video. Iya. Twitter dulu lebih ke cool tweet ya, cerita. Nah, sekarang udah serang-serangan SJW banyak gitu. Nah, maksud gua TikTok ini kan pasarnya tuh bener-bener anak-anak gitu. Fun, ringan, dan lu bisa syuting di mana aja untuk take konten gitu loh. Instagram dia masih agak segan mikirin anjing gue jelek gitu kan, karena terdidik seperti itu ya Instagram toolsnya tuh gitu. Nah, TikTok tuh tidak seperti itu, berarti kan dia lebih mass ya kan, lebih mudah semua orang. Nah, salah satunya mungkin untuk regenerasi ya mau nggak mau harus masuk TikTok, harus diskrimuskan sejak dini ibaratnya, ya kan? Ya nggak sih? TikTok. Hah? Lu punya? Gua ada kontennya, anak gua yang gua masukin. Maksudnya gua pribadi isinya ya anak gua gituan aja, ngetes aja lah, dipelajari lah Ya. Dipelajari aja gitu. Tapi pas gua pelajari seperti itu, dia cukup game changer juga sih.
Nah, makanya bisa visual ya lebih. iya lebih gerakan visual dan lu bisa dimanapun dan orang nggak segan gitu. Kalau Instagram orang masih malu-malu kali harus bagus harus apa. Nah, gitu benar. Ya kan agak lebih terkurasi gitu kan, jadi nggak banyak gimana ngerusak feed lah apalah. TikTok masih cut. Ya kan, dan TikTok itu bukan based on, jadi gini, TikTok itu tidak ada jam rame. Jadi gini, kalau di Instagram itu kan kita nggak ada. Kalau TikTok bener-bener begitu lu punya konten yang menarik, kapanpun lu posting kalau itu menarik itu bisa viral, bisa masuk home atau apapun lah sebutannya ya, FYP atau apa gitu kan. TikTok sama kayak ada selebgram itu ada juga sama. Ada, tapi ada ikutan, tapi biasanya yang terkenal di TikTok tidak terkenal di Instagram, misalnya tidak terkenal di TikTok. Udah beda main, beda skena. Dan lo harus masuk ke, ya zaman sekarang mungkin harus masuk ke masing ranah-ranah itu. Genrenya beda kali ya. Beda, karakternya berbeda. Rate influencernya juga berbeda. Ibaratnya ya. Kalau kita mau bicara gitu ya, itu beda. Beda main. Gitu. Tapi gue juga amazed lihat itu, ini orang kok kreatif banget sih gitu, kok mau. Mereka tuh effort kayaknya ya, willing untuk bikin kontennya gila-gilaan. Gitu. Itu mungkin nanti tambahin division 1 khusus TikTok spesialis mungkin ya. Itu penting loh. Oke. Jadi kepikiran juga sih gue ngeliat kayak perkembangan TikTok luar biasa. Gue pas awal TikTok kayak ini apaan sih? Kayak lebay gitu nggak apa sih ini maksudnya kayak tidak bermutu. Ternyata gue lihat sekarang gila orang yang main TikTok tuh banyak banget. Banyak banget. Dan ternyata ads-nya juga udah mulai ini sekarang. Iya udah main, betul udah main. Sering-sering ikutan si Screamers ini ikutan, misalnya nanti udah ada admin ya yang ngurusnya gitu ya. Sering-sering ikutan challenge yang dilakukan oleh si TikToknya itu sendiri. Begitu lu sering ikutan challenge itu, lu punya ada challenge yang dibikin oleh TikToknya, nanti tinggal itu hashtagnya apalah gitu ya, lu ikutan berpartisipasi. Kalau lu berpartisipasi, lu ada kemungkinan masuk ke si home-nya, bisa gampang dieksplor. Nah, rumusnya sosial media sebenarnya gampang. Semakin banyak lu menggunakan fiturnya mereka, lu akan dibantu juga oleh mereka. Gitu. Fair enough. Iya benar. Iya dong. Kalau lu tiba-tiba ya pengen bagus tapi lu nggak pernah ikutan ya bersumbang sih kepada mereka, ya lu nggak akan dibantu. Gitu. Dan ini berlaku juga buat musik, masa Spotify dan kawan-kawan. Begitu lu single lu promosikan, gua ada di Spotify, listen, swap up atau gitu-gitu ya. Nah, kita tuh ada terms khusus di mana nanti akhirnya kita bisa masuk playlist yang dibikin oleh si Spotify itu sendiri. Gitu. So win-win kalau menurut gua. Gitu. Terus misalnya lu mau di-pitching masuk playlistnya di negara lain gitu ya. Ya lu harus apa nih promosinya lu? Oke, gue pakai ads nih untuk single ini dan kawan-kawan gitu, persis sama. Jadi ini lu kayak lu bikin podcast ini kan keren juga sih menurut gue. Kayak maksudnya lu ngangkat clothing bisnis lah ya. Ya, roots ya, lainnya di situ lah. Terus maksudnya lu akhirnya memilih untuk terus memilih untuk gimana? Terus untuk fokus di podcast ini karena apa sih kan gue liat keren juga sih, maksudnya pengalaman lu kan yang setahu gue lu pernah juga tuh di acting, di musik ya. Ya sebenarnya gue tuh rada ngacak sih, tapi kalau ditarik garis besarnya gue itu selalu bersinggungan dengan sesuatu yang berbau youth culture. Youth culture, benar. Ya kan, dari musik, gue bikin record label dulu di Bandung. Ya kalau di Bandung gue kerja di clothing, ya kan, gaul mainnya situ. Jadi kan dari awal pergaulan sampai bekerja, sampai gue ke Jakarta pun sebetulnya gue kenalnya sama anak-anak clothingnya sana juga. Secara nggak sadar itu tuh gue alamin. Nah ini yang ngebuat gue berpikir pandemi ini ya udah deh, gue maksudnya memanfaatkan waktu kosong dan gue harus ya dengan era seperti ini gue harus lari juga gitu kan, bikin konten, it's all about konten. Kalau digital kan ya udah yang gue pahamin aja, no. Nggak mungkin gue tiba-tiba bikin konstruksi gedung gitu kan, nggak mungkin gitu loh maksud gue. Jadi ya udah gue ini aja, dan gue sadar ini tuh lokal ya clothing entrepreneur itu banyak banget dengan mudahnya. Promosinya sendiri gimana sih kan di podcast tuh? Iya, gue sih orang tahu akan ada si podcast lu jaringan teman ke teman, no. Oke. Ya kan? Ya misalnya gini, gue sama Nino nih ya, ntar kita edisi publish. Oke, publish no, cepret. Ya mungkin Nino akan restories minimal. Atau akun brand mungkin. Oke. Ya kan? Ya sesimpel itu paling simpel. Itu paling simpel. Gitu, dan ya itu sih paling simpel. Dan sekarang ini kesempatan itu dari apa yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kesempatan itu sangat luas dan yang kita nggak terpikir itu bisa datang di dunia digital ini. Unpredictable lah ya. Unpredictable. Tapi selama orang tahu kita akarnya di situ, itu nggak akan jauh bersinggungan dengan apa yang kita lakukan.
di dunia maya tersebut gitu. Orang sih percaya eta. Nggak tahu kalau Padiki dari Panen Maya yang lebih suhu. Udah interview dia. Enggak, belum. Tergantung Invictusnya masih ada apa enggak. Kalau masih ada gue interview. Nggak tahu gue, makanya dia kan kan. Lu berarti ini udah jalan berapa brand ya? Gua itu udah nabung sampai ada 13 episode. Berarti Dan rilis perdana tuh hari ini. hari ini tadi barusan perdana rilis. Berapa? Tadi ya sebenarnya tadi malam gua upload. Harus dirayakan ya. Kan? Lu nggak bikin launching nggak bikin? Enggak. Ini just go Promo with the flow. belum. Promo cuman sosmed stories-nya teman-teman ngangkat stories dan kawan-kawan. Ya, Perdana tadi hari ini. hari ini apa gitu. tuh yang Stay hoops kos kaki. Oh, kos kaki. Oke. Gitu. Nanti mungkin Pak Reno boleh dengerin kalau ada waktu mendengarkan sebelum tidur. Oh, kalau sebelum tidur. Linknya tadi lu kirim ya? Apa? Ya, ada gitu. Gitu. Oke, Pak Reno, kayaknya saya harus cuci piring dulu nih di bawah ya. Kita udah sejam nggak kerasa nih ya. Saya cuci piring dulu karena banyak cucian gitu. Senang sekali loh bisa ngobrol akhirnya sekian lama gitu. Gue bisa silaturahmi lagi akhirnya dengan alasan podcast ini gitu kan. Kalau nggak ada pas ini mungkin kita susah ketemunya. No? Benar. Di Jaklot gue ngeliat kayak gedung aja tapi nggak mungkin Ninonya ada. Oh, lu pernah? Gue datang lah. Lu ngabarin gue. Datang lah. Oh, serius lu? Ada, gue lihat aja. Selalu ada, cuma gue paling datang berapa jam. Iya, ini mah mindahin toko, ini mah Nino kesini gitu, segedong-gedong gini bikin gitu kan. Gue event offline ya. Gitu. Tahun ini nanti. Iya. Tapi ada kabar mereka kok kayaknya event-event, masalah event-event boleh lagi. Kan lagi musim Clubhouse sekarang aplikasi tuh. Clubhouse. Ya itu. Nah, ada beberapa lah ngobrolin gitu, katanya event lagi diusahakan. Ya kita tunggulah sama event ada kan berarti kita di ranah clothing pun akan terbantu ya. Oke. Salah satunya di online kita di offline pun kita pasti jalan. Dan bayangin kalau nanti si offline-nya ada dari masa begini kan kita bisa double income no? Orang kangen loh ngumpul Bener. gitu ya. Walaupun protokol ya, tapi kangen bersosialisasi sebagai manusia Kita harus jadi manusia lah bersosialisasi. Ya. Bener. Terima kasih Pak Neno atas waktunya ya. Sama-sama. Kita jumpa lagi ya. Saya nyuci dulu ke bawah ya. Siap. Dadah. Swellcast.